Tiratana ya. Saya bacakan sedikit tata tertibnya ya, supaya dhammatalk kita berjalan lancar ya. Diharapkan semua partisipan berpakaian rapi dan bersikap sopan. Kemudian duduk di ruangan puja ataupun tempat yang layak, tidak sedang makan, menjaga ketenangan dan perhatian penuh selama acara berlangsung. Jadi ini sebagai wujud penghormatan kita kepada Tiratana ya. Kemudian tadi untuk sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung bertanya secara online dengan klik menu raise hand. Ataupun teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di grup Dhammatalk yang ada di WhatsApp ya. Nanti host yang akan membacakan pertanyaan teman-teman. Baik, mari teman-teman kita duduk tegak dan bersikap anjali. Kita awali Dhammatalk online dengan permohonan 5 sila dibimbing oleh Bante. Silakan Bante. Tolong slide-nya ya ditampilkan. Slide permohonan sila tolong ditampilkan. Oke. Kita sama-sama ucapkannya, tapi nanti teman-teman di mute ya, agar suaranya tidak screen ya. Rosma sebentar ya. Bante pikir mulainya jam 9, jadi Bante slow aja. Oke. Lagi di setting dulu sebentar. Bentar, kita tunggu Bante sebentar. Dengan apa namanya? Setting. Oke. Ya. Oke, jelas ya, nampak ya. Oke. Oke, kita mulai dengan permohonan 5 sila ya, Bante. Permohonan 5 sila, oke. Silakan. Ya, silakan dimulai. Ya, kita baca sama-sama ya. Ahang Bante tisaranena saha Pancasila Dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante Dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante
tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante Ya mohang wadamitang wadeta. ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanam paripunam. Ama bante panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami kame sumicacami sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami suramera yamaja pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Padesata awera hontu abhyapaja hontu aniga hontu sukhi atanam pariharantu dukkha mucantu yatha ladha sampatito mavigacantu kamma saka. Tisaranena saha pancasilan dhaman sadukang katwa apamadena sampadeta. Amma bante sadu sadu Baiklah Bante, kita mulai Dhamma Talk-nya ya Bante. Mohon Bante berkenan memberikan pembabaran Dhamma pada kami. Silakan Bante. Kalau Bante nggak berkenan gimana sih? Terkondisi. Oke, kita semoga bermanfaat ya. Kan Bante. Ya, hari ini seperti yang minggu lalu, Bante juga akan jelaskan. Coba untuk kita mengupas sebenarnya atau membahas tentang kama. Yang punya buku cara bekerja hukum kama atau working of kama, silakan dilihat ya. Lihat halaman 95 kalau memangnya itu. Ya, dari halaman 95 itu
chapter 3 ya, cara bekerja kama. Ya. Tapi ini pembahasannya mungkin Bante akan lompat-lompat, tapi oke, Bante akan coba membahas yang mungkin menarik untuk dibahas. Yang menurut Bante menarik lah ya. Oke. Oh iya, berapa lama nih Bante bicara nih Cirosma? Ya dibatasin dulu. Kita keasikan Bante lupa. Berapa lama ya? Kita sampai jam berapa, Bante? Jam 10.15 ya terakhirnya. 10.15. Sekarang jam 9. Jam 9 ya. Minimal Bante bicara 40-an menit lah ya. 5 menit gitu ya. Iya, biar enak, biar ada tanya jawab. Ya, oke. Oke. Nah, di sini di halaman 95 dikatakan bahwa pengetahuan Buddha tentang kama dan akibatnya. Jadi cara bekerja kama dan hasil kama sangat dalam dan sulit untuk dilihat, dan hanya pengetahuan Buddha tentang kama dan akibatnya atau kama wipaka nyana yang dapat melihatnya dengan jelas. Siswa-siswa beliau tidak memiliki pengetahuan ini, bahkan para arahat. Ya. Di sini jadi domainnya Buddha adalah untuk mengetahui hukum kama dengan pasti, dengan jelas, secara keseluruhan. Itu domainnya Buddha. Bahkan murid-muridnya saja tidak bisa menyamai dari kemampuan dari para Buddha itu sendiri. Murid-muridnya hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Ya, sebagian di sini bisa sebagian kecil atau juga bisa juga dibilang sebagian besar. Ya. Nah, di sini di catatan kaki dikatakan dalam Sutta Acinteya Sutta atau sutta yang tidak dapat direka atau ditebak, bisa dikatakan atau dikira-kira, adalah akibat dari kama atau kama wipako para biku adalah tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat direka. Ya. Di sutta ini dijelaskan seperti itu. Jadi kalau untuk bisa melihat pasti kama itu ya memang hanya seorang Buddha, domainnya. Terus selanjutnya, pengetahuan tentang kama dan akibatnya ini merupakan kekuatan yang kedua dari apa yang Buddha sebut sebagai 10 kekuatan Tathagata atau Tathagata Bala. Ya, di sini Buddha menjelaskannya kepada Bante Sariputta. Ya, Bante Sariputta di dalam Mahasihanada Sutta atau Sutta besar Auman Singa. Dikatakan lagi dan berikutnya Sariputta, sang Tathagata kami akibat kama wipaka dari masa lampau, akan datang, dan saat ini yang telah dilakukan melalui kemungkinan dan akar berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Nah, di sini dikatakan dalam kata-kata bahwa kemungkinan sana atau kemungkinan di sini kita menjelaskan bahwa merujuk pada kemungkinan atau ketergantungan yang mana dari padanya suatu kama akan menghasilkan akibatnya. Apakah ini merupakan suatu pencapaian atau kegagalan berkenaan dengan 4 jenis kondisi, yaitu tujuan, kemunculan, waktu, dan cara, payoga. Ya. Oke, berikutnya, dan apa saja Sariputta akibat dari kama masa lampau akan datang dan saat ini yang telah dilakukan sang Tathagata melalui kemungkinan dan akal berdasarkan kebenaran sesungguhnya, maka ini Sariputta adalah kekuatan Tathagata dari sang Tathagata, yang mana dengan kekuatan ini sang Tathagata mengambil pose banteng, mengaumkan auman singa di dalam pertemuan dan memutar roda agung. Artinya
seperti seorang singa di antara kawanan singa itu sendiri dan di antara binatang hutan, ya Buddha bisa bilang membabarkan dhamma dengan penuh kepercayaan diri. Apa yang dilihat dia nyatakan sebagai yang dilihat, apa yang didengar dia nyatakan sebagai yang didengar, apa yang dia realisasi dinyatakan sebagai apa yang dia realisasi dengan penuh kepercayaan diri. Ya, dengan mantap menjelaskan tentang hukum kama. Ya, itu maksudnya Sutta Auman Singa ini. Jadi seperti seekor singa yang mengaum di antara semua binatang yang ada di hutan. Jadi Buddha dengan penuh kepercayaan diri menjelaskan dhamma kepada para biku berdasarkan kebenaran apa yang betul-betul Buddha rasakan, Buddha realisasi, Buddha lihat, Buddha dengar, Buddha alami sendiri, bukan katanya-katanya, seperti itu. Nah, berikutnya, dengan kekuatan Tathagata ini, Buddha mengaumkan auman singanya. Apakah auman singanya? Di sini, Buddha menjelaskan ajaran tentang 5 agregat, pancakanda, dan juga asal mulanya, samudaya, dan kepadamannya, atanggama. Ya, di sini itu mencakup 3 dari 4 kebenaran mulia. Ya, pancakanda. Kebenaran mulia yang pertama, duka saca, nama dan rupa. Yang berikutnya asal mulanya, samudaya. Ya, duka, samudaya, saca. Lalu kepadamannya atau atanggama, ya, duka, niroda, saca. Ya, atau kepadaman dari duka itu sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang Buddha jelaskan dengan mantap, dengan percaya diri, karena Buddha sudah merealisasinya, gitu. Bukan katanya-katanya. Jadi dengan penuh kepercayaan, Buddha menjelaskan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia sudah realisasi. Oke, demikian materi, demikianlah materi. Ya, inilah rupa, maksudnya. Rupa seperti ini, Buddha menjelaskan. Rupa ada 28 jenis misalnya. Terus demikianlah karena kemunculan rupa, demikianlah kemunculan materi, samudaya saca. Ya, rupa ini muncul karena ini, ya, penjelasan ini. Demikianlah kepadaman materi, ya. Materi padam karena ini, gitu. Karena berdasarkan ini, ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Karena muncul, maka dia akan berakhir seperti itu. Ya, kepadaman materi. Di sini Buddha menjelaskan, begitu juga demikian perasaan. Demikianlah kemunculan perasaan. Lalu demikianlah kepadaman perasaan. Demikianlah persepsi, sanya. Demikianlah kemunculan persepsi atau sanya. Demikianlah kepadaman dari persepsi atau sanya. Demikianlah bentukan batin atau sangkara. Demikianlah kemunculan dari sangkara itu sendiri. Demikianlah kepadaman dari sangkara itu sendiri. Demikianlah kesadaran, winyana. Demikianlah munculnya kesadaran atau winyana itu sendiri. Demikianlah kepadaman dari kesadaran itu sendiri atau sangkara itu sendiri. Ya. Jadi Buddha menjelaskan bagaimana pancakanda itu muncul. Ya. Buddha menjelaskan pancakanda itu sendiri apa, lalu bagaimana dia muncul. Nah, misalnya munculnya pancakanda, lalu bagaimana setelah muncul pancakanda ini bisa berakhir, ya, istilahnya. Nah, itu yang Buddha jelaskan dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh mantap, makanya dibilang auman singa. Ya. Lalu juga berikutnya Buddha menjelaskan caranya sebenarnya. Caranya yaitu Niroda Gamini Patipada, ya kan? Jalan menuju lenyapnya penderitaan dengan sangat mantap. Ya. Tapi ya di sutta ini hanya membahas 3 secara umumnya. 3 ya, duka samudaya saca, dan juga duka niroda saca. Nah, jadi
Kelima agregat adalah kebenaran mulia akan penderitaan duka Arya Saca. Lalu kemunculan mereka adalah kebenaran mulia sebab penderitaan duka samudaya Arya Saca. Kepadaman mereka adalah kebenaran mulia akan padamnya penderitaan duka niroda Arya Saca. Dan untuk menjelaskan kemunculan dan kelenyapan dari 5 agregat ini, Buddha memberikan formula tentang sebab yang bergantungan, paticca samuppada. Ya, karena memang dengan memahami paticca samuppada, Anda akan memahami dengan jelas sebab cara kerja hukum kama, ya, cara kerja hukum kama. Dan Anda harus lihat sendiri ini. Anda harus realisasi sendiri bagaimana cara bekerjanya hukum kama dengan mempelajari paticca samuppada secara langsung, ya. Nah, di sistem meditasi yang kita bangun, ya, yang diajarkan di VDD, ya, itu mencakup itu. Salah satu materi latihan kita adalah metode paticca samuppada ini. Ya, paticca samuppada ada 2 metode, yaitu metode 5 dan metode 1. Gitu. First method dan fifth method. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan, tapi umumnya kita akan mengajarkan yang fifth method dulu, cara 5. Ada cara 5. Yang kemarin ya sudah secara garis besar Bante jelaskan, ada awija, tanha, upadana, sangkara, dan kama. Ya, seperti itu. Itu untuk paticca samuppada. Untuk yang first method atau metode pertama dimulai dari awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa pacaya salayatana. Dan selanjutnya itu metode pertama. Ya, itu di dalam buku Parita yang Chanting Pagi itu ada. Nah, itu yang metode pertama. Penjelasannya pun ada. Nah, tapi biasanya kita akan mengajarkan yang metode pertama itu di bagian lanjut. Karena ini bagian metode pertama sangat detail. Nah, untuk yang pemula rasanya belum siap. Ya. Oke, makanya kita ajarkan pendekatan pertama adalah yang fifth method dulu. Oke. Demikianlah dengan terjadinya ini, maka itu terjadi. Dengan kemunculan ini, maka itu muncul. Ya, ini dasar dari hukum kama ya pengertiannya. Dengan tidak terjadinya ini, itu tidak terjadi. Dengan padamnya ini, maka itu padam. Ya. Bante ulang ya. Ini Anda harus pahami quote ini. Ini kalau Anda pahami, Anda akan bisa mengerti sifat dasar dari semua kondisi. Ya, sifat dasar dari semua kondisi. Demikianlah, dengan terjadinya ini, maka itu terjadi. Dengan kemunculan ini, maka itu muncul. Dengan tidak terjadinya ini, itu tidak terjadi. Dengan padamnya ini, maka itu padam. Ya, kalau Anda perhatikan, indah sekali kata-kata ini. Kalau Anda bisa paham, ini sangat dalam makna dari pernyataan ini, quote ini. Jadi, ini sebab dan akibat. Tidak ada akibat yang muncul tanpa sebab. Sekali lagi. Karena adanya itu, karena adanya ini, maka adanya itu. Karena ini muncul, karena itu muncul, gitu. Jadi sering juga kan Bante katakan satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya ini demikianlah dengan terjadinya ini maka itu terjadi, dengan kemunculan ini maka itu muncul. Lalu yang berikutnya, ketika satu kondisi, ketika tidak ada kondisinya maka tidak mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya, itu juga sama dengan tidak terjadinya ini, itu tidak terjadi. Dengan padamnya ini, maka itu padam. Ya kan?
dengan tidak adanya kondisi, maka tidak mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya. Nah, pemahaman ini harus kita perkuat. Jadi, kita akan bisa paham. Kita akan, oh iya, karena sebabnya ini, maka muncul ini. Karena sebabnya itu, karena muncul itu. Jadi, ini sama ini, itu sama itu. Bukan ini sama itu. Ya, bukan ya. Jadi ini jadi seperti permainan kata. Ini muncul ini, itu sama itu. Ya. Ini sama itu ya munculin ini dan itu juga gitu, dua-duanya. Ya. Jadi jangan pusing ya. Ini permainan kata-kata secara ininya. Ya, seperti itu. Jadi nah, Buddha menjelaskan 12 mata rantai dari sebab yang bergantungan. Karena ketidaktahuan muncul bentukan. Bentukan berkehendak. Karena bentukan-bentukan berkehendak muncul kesadaran dan seterusnya. Ya, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa pacaya salayatana. Dan seterusnya. Nah, nanti dibilang di buku ini akan dibahasnya nanti. Ya, nanti nggak bilang, tapi buku ini yang dibilang ya. Kita akan membahasnya nanti. Oke. Jadi, tentang hukum karma ini sendiri adalah hukum karma adalah inti ajaran dari Buddha. Ya. Setelah kita mendengar Buddha menjelaskan ajaran sendiri bahwa kita mengerti bahwa untuk memahami kelima agregat atau pancakanda, kita perlu memahami sebab yang bergantungan dan kepadamannya. Yang artinya kita perlu memahami cara bekerja hukum karma. Cara bekerja hukum karma. Nah, untuk bisa memahami ini sebagai siswa biasa dari Sang Buddha, kita tidak dapat sepenuhnya memahami cara bekerja karma. Ya, itu tidak mungkin. Tetapi dengan melatih meditasi vipassana, para siswa mungkin akan mampu melihat hubungan antara karma-karma tertentu dan akibatnya. Dan dengan demikian mendapat sebagian pemahaman dari cara bekerja karma. Ya. Ya, kita bisa melihat istilahnya dengan vipassana hubungan antara karma-karma dan kita akhirnya bisa mendapatkan sebagian pemahaman. Nah, makanya sebagai umat Buddha, Anda harus punya keyakinan. Salah satunya terhadap hukum karma. 8 objek yang harus Anda yakini, ya. Yang sering Bante Singh, yang pertama yakin terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, ya kan? 3. Lalu yakin terhadap masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 6. Yakin terhadap misalnya 3 latihan, sila, samadhi, panya, dan yakin terhadap paticca samuppada. Ya, paticca samuppada ini akan berhubungan dengan hukum karma. Ya, yakin terhadap hukum karma. Ya, jadi pemahaman keyakinan ini penting sebagai pondasi, dan keyakinan ini akan mengarahkan Anda ke hal-hal, ke tahapan pencapaian spiritual yang lebih tinggi lagi. Kayaknya dengan keyakinan yang kuat. Oke. Jadi dikatakan di sini, hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah memahami dan memiliki keyakinan yang mendalam pada kebenaran hukum karma dan akibat karma. Ya, karena cara bekerja hukum karma adalah inti ajaran Buddha. Dan juga ini adalah kekuatan pengendali dari sebab yang bergantungan atau paticca samuppada yang merupakan kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan atau samudaya saca. Asal mula dari 5 agregat. Jadi, jika kita tidak memahami cara bekerja karma, kita tidak dapat memahami kebenaran mulia tentang sebab penderitaan, duka, samudaya, arya saca. Asal mula dari 5 agregat itu. Nah, ini berarti kita tidak dapat menjadi seorang siswa mulia atau arya sawaka yang dan terbebas dari penderitaan.
dikatakan di sini bahwa tentang hukum kama dalam Wisuddhimagga juga dijelaskan sifat dari rangkaian. Nah, dalam Kangka Witarana Wisuddhini Deso dikatakan bahwa sifat yang sebenarnya dari rangkaian kama dan akibatnya dalam 12 jenis, 12 kategori kama jelas hanya oleh pengetahuan Buddha tentang kama dan akibatnya. Nah, ini tentang kualitas Buddha. Pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para siswa, tetapi rangkaian kama dan akibatnya dapat diketahui sebagian oleh seseorang yang berlatih vipassana. Nah, Wisuddhimagga berikutnya menjelaskan bahwa karena ini adalah spesialisasi Sang Buddha, dan karena ini merupakan cakupan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para siswa, ini disebut tidak umum bagi para siswa. Asadaranang sawakehi. Itulah mengapa hanya sebagian yang dapat diketahui, tidak dapat diketahui seluruhnya karena bukan cakupan pengetahuan. Sebagian harus diketahui, pengetahuan seluruhnya sampai tanpa sisa tidak dapat diketahui, tidak dapat dicapai. Tanpa mengetahuinya sama sekali, maka pengetahuan atau pemahaman sebab pacaya pariganyana tidak dapat dipenuhi. Jadi walaupun siswa atau kita bisa dibilang murid-muridnya Buddha tidak bisa memahami keseluruhannya, tapi hanya dengan sebagian saja buat kita sudah cukup untuk bisa memahami dengan jelas. Artinya untuk bisa memahami semua. Dalam artian bukan semua, kebijaksanaan kita akan bisa matang hanya dengan memahami sebagian dari apa cara kerja hukum kama itu sendiri. Nah, di sini bilang tanpa mengetahuinya sama sekali, maka pemahaman sebab pacaya pariganyana tidak dapat diketahui. Artinya juga kita bisa asumsikan bahwa dengan mengetahui sebagian saja, juga kita pemahaman sebab atau pacaya pariganyana dapat dipenuhi. Artinya kita bisa memahami nama rupa itu sendiri apa. Pacaya pariganyana di sini adalah tentang nama dan rupa dan juga sebab akibatnya, asal mulanya, duka saca dan juga duka samudaya saca. Kita mengerti prosesnya seperti itu. Kira-kira mengerti prosesnya, bagaimana proses itu terjadi sesungguhnya. Ya, akhirnya kita dapat gambaran besar ya. Oh, seperti ini. Nah, dengan begitu kebijaksanaan kita akan matang karena kita melihatnya langsung. Oke. Saya akan lanjut. Ya. Tapi kita harus selalu mengingat bahwa meskipun kita harus mencoba untuk memahami penjelasan-penjelasan Sang Buddha tentang cara bekerja kama, namun penjelasan demikian tidak dapat memberikan pemahaman yang sebenarnya. Jadi cuma sekedar berteori pun ya bisa dibilang kita tidak akan mendapat pemahaman yang sebenarnya. Ya, jadi memang harus dengan praktek. Nah, untuk bisa mendapatkan pemahaman yang sebenarnya tentang cara bekerja kama, kita perlu sejauh yang memungkinkan bagi seorang siswa, artinya sejauh yang kita mampu untuk bisa dapat mengetahui dan melihat cara bekerja kama oleh kita sendiri dengan melatih meditasi vipassana yang sesuai dan perlu kita pahami. Sebentar. Ya, jadi memang sekedar berteori saja tidak akan mendapat pemahaman yang jelasnya tentang hukum kama. Jadi kita harus bisa merealisasi langsung, memahami langsung, oh cara bekerja hukum kama itu seperti itu.
ya, tentang paticca samuppada itu sendiri. Nah, cara bekerja batin berikutnya. Bagi kita bekerja kama dengan baik, pertama-tama kita memahami cara bekerja batin. Buddha menjelaskan, ketika batin dalam keadaan siaga, matikan jari, miliaran kesadaran yang sangat banyak rangkaian miliaran proses batin dalam citawiti. Ya, ini menarik. Yang dalam satu jentikan jari, miliaran kesadaran sangat banyak muncul dan lenyap. Ya, jentikan jari loh ya, singkat sekali. Ini miliaran proses batin. Ya. Nah, di sini di catatan kakinya di sini dalam Pinapindupama Sutta, Bongkahan Busa menjelaskan di dalam satu jentikan jari kirakan 10 juta atau koti kalbu sata sahasa kesadaran kita telah muncul lenyap. 10 juta kali 100.000 itu ada 1 triliun. 1 triliun kesadaran. Bahasa Inggrisnya, kesadaran tidak semua dari proses semua pintu dan pintu batin. Sebagian besar adalah kehidupan atau bawangga cita, ya, life continuum di antara proses-proses batin itu. Oleh sebab itu, dalam satu jentikan jari, miliaran kesadaran muncul dan lenyap. Tapi diperkirakan 1 triliun yang mana termasuk banyak miliaran proses batin. Ya, banyak miliaran proses batin dalam satu jentikan jari. Ya, Anda bisa bayangkan, hanya menjentikan jari saja. Simpel sekali. Miliaran momen. Ya. Ya, gimana kalau Anda, ya makanya Anda harus sering-sering berbuat baik nih. Dengan mengetahui ini, setelah mengetahui ini, Anda sering banyak berbuat baik. Karena ketika Anda hanya emphasize-nya berbuat baik, maka ya tinggal tergantung kekuatan Anda berbuat baik dan berapa lama, berapa banyak Anda berbuat baik, Anda akan menghasilkan begitu banyak kebajikan. Miliaran pangkat miliar mungkin kebajikan yang dilakukan. Harus semangat berbuat baik, gitu ya. Tapi juga hati-hati, ya. Hati-hati dalam berbuat buruk. Satu kondisi lagi, semangat boleh berbuat baik, jangan semangat. Ya, ini yang harus Anda kendalikan. Ini dualitas. Ya, baik, oke, dapat miliaran, dapat taringga kama baik, tapi juga buruk, Anda juga akan dapat potensi kama buruk yang besar. Ini mesti dijaga, makanya. Ya, kayak Buddha selalu bilang, jangan berbuat jahat, gitu kan. Banyak berbuat baik. Artinya jangan bisa sekarang stop kejahatan, sekarang saja. Yang lampau bisa dilakukan lagi potensinya ada, tapi minimal sekarang Anda berusaha untuk tidak buat kejahatan baik melalui pikiran, ucapan ataupun ya badan jasmani. Banyak berbuat kebajikan juga melalui pikiran, ucapan dan juga badan jasmani. Nah, Anda harus yakini ini karena ini ada di penjelasan di sutta gitu kan. Karena apa? Yaitu satu jentikan jari aja miliaran momen proses pikiran. Gimana kalau misalnya Anda berbuat baik sepanjang hari, misalnya Anda berbuat baik, oh Anda akan sangat, kalau yakini ini Anda sangat happy sekali. Oh, saya berharga ya, karena hidup saya dilalui
satu hari ini dengan banyak melakukan kebajikan, gitu kan. Nah, jadi Anda akan merasa happy. Oh ya, hari ini saya berbuat baik. Minimal saya menjaga kondisi pikiran, ucapan, dan juga jasmani saya dengan baik. Nah, Anda akan lebih happy. Anda nggak akan muncul kebahagiaan ketika merenungkan itu. Tapi begitu Anda berbuat jahat, bermasalah, akan timbul penyesalan. Nah, oke. Berikutnya, di sini, kebanyakan dari mereka adalah proses pintu batin. Miliaran proses pintu batin muncul dan lenyap bagaikan sungai yang mengalir deras. Di alam kehidupan kita, alam kesenangan indah, biasanya sebuah proses pintu batin memiliki 7 kesadaran atau jawana. Oke. Di semua kasus, satu dari semua fenomena batin itu adalah kehendak atau cetana, ya, atau cetana. Atau cetana, dan kehendaklah yang membentuk kama. Kehendaklah yang membentuk kama, ya. Di sini dikatakan juga ada satu info yang menarik bahwa semua kama dihasilkan oleh kehendak atau cetana, tetapi tidak semua kehendak menghasilkan kama. Oleh karena kehendak adalah satu dari 7 faktor batin universal. Dan ini berarti ada kehendak pada semua kesadaran. Tetapi kama oleh kehendak atau oleh cetana dari kesadaran-kesadaran hasil atau wipak. Ya, di situ ada bagian dari 7 faktor batin universal. Ya, nah, dan atau kesadaran-kesadaran fungsional atau ya kiriya. Nah, dan kehendak fungsional arahat pada tindak. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dibilang kama adalah cetana itu sendiri. Setiap fenomena batin ada cetana. Cetana, maka oke. Welcome back. Lanjut kembali, Bante. Ya. Definisi kama. Ya, definisi kama. Sebentar. Oke. Ya, definisi kama adalah secara harfiah, kama berarti tindakan atau perbuatan. Tapi di dalam ajaran Buddha, kama hanya dirujuk sebagai tindakan yang berkehendak. Ya, quote ini pun sangat bisa dikatakan sudah umum, banyak orang tahu bahwa kehendak cetana para biku yang merupakan kama. Saya nyatakan, setelah berkeinginan, seseorang melakukan kama melalui jasmani, melalui ucapan, jasmani kayena, melalui ucapan wacaya, dan melalui batin manasa. Melalui batin manasa. Nah, ya, di sini lebih jelasnya lagi
dalam beberapa sutta juga dikatakan, salah satunya dalam Bhumija Sutang, ya ada juga di Nibedika Sutta. Nah, dikatakan bahwa dengan adanya jasmani ini, Ananda, pada diri sendiri di sana muncul kebahagiaan dan penderitaan yang berakar pada kehendak secara jasmani. Juga dengan adanya ucapan atau batin, maka baginya di sana muncul kebahagiaan atau penderitaan yang berakar pada kehendak secara verbal atau batin. Nah, dan dengan ketidaktahuan sebagai sebab, gitu. Jadi tetap pemimpinnya adalah awija, sehingga seseorang bisa melakukan kama, baik melalui pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani, perbuatan badan jasmani yang didahului dengan cetana, kehendak. Ya, seperti itu. Jadi kehendak adalah faktor batin yang bertanggung jawab atas kama. Ya. Ada dua jenis kehendak secara lebih ininya. Ya, kehendak yang tidak bajik, akusala cetana, dan kehendak yang bajik, kusala cetana. Ya. Dan kehendak yang tidak bajik adalah kama yang tidak bajik. Jadi kalau ada cetana yang tidak bajik atau cetana yang tidak baik, maka akan menghasilkan kama, akusala kama. Dan cetana yang baik atau kehendak yang bajik akan menghasilkan kusala kama. Ya, jelas sekali di sini tergantung dari cetana. Kalau cetananya baik, ya Anda akan jadi baik. Jadi bikin kusala. Kalau cetananya nggak baik, Anda akan bikin akusala. Tapi kehendak dari para Buddha dan para arahat lainnya adalah bukan tidak bajik maupun bajik. Ya, ia murni fungsional saja, tidak pernah menghasilkan kama karena mereka telah mencabut akar-akar dari kama, ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Ya, meskipun demikian, sepanjang kelangsungan batin dan materi masih ada, bahkan para Buddha dan para arahat lainnya tidak dapat menghindari merasakan akibat-akibat dari kama lampau mereka. Ya, akibat-akibatnya akan berhenti ketika mereka memasuki parinibbana atau kepadaman akhir. Ya, nah, parinibbana atau kepadaman akhir. Di sini ada di catatan. Jadi yang menarik bahwa para arahat juga atau para Buddha, mereka masih menerima kama buruk ya atau kama baik juga dari masa lampau gitu. Walaupun pada saat sekarang mereka tidak melakukan kama lagi, baik buruk ataupun yang baik, baik kama baik ataupun kama buruk, sudah fungsional saja. Ya, sudah fungsional dan mereka tidak melakukan kama, tapi mereka masih menerima kama baik dan juga kama buruk dari masa lampau. Misalnya, ya para arahat, para Buddha, ya masih mendapat tempat tinggal, makanan, mendapat support, ya itu artinya mendapat kondisi-kondisi yang nyaman, istilahnya. Ya, dalam kehidupannya itu bagian dari kama baik dari masa lampau, gitu kan. Dan juga para arahat pun masih ngalamin sakit atau bagaimana, ya itu juga mereka juga masih merasakan kama buruk dari masa lampau ya. Seperti yang Anda tahu juga bahwa
unsur nibbana dengan sisa. Ya. Dan anupa disesa nibbana dhatu adalah unsur nibbana tanpa sisa. Nah, penjelasan ini juga harus Anda pahami bahwa yang saupa disesa nibbana itu adalah artinya pada saat seseorang mencapai nibbana, mereka menghancurkan kekotoran batin setahap demi setahap, dan dengan pengetahuan jalan yang keempat atau jalan arahata maganya, nah terjadilah kepadaman kekotoran batin tanpa sisa, ya, tanpa sisa, yaitu mereka tidak akan pernah muncul lagi. Jadi yang saupa disesa nibbana ini kekotoran batinnya tanpa sisa, ya. Oleh karena itu jenis parinibbana ini disebut parinibbana kekotoran batin atau kilesa parinibbana. Ya, jadi begitu seseorang mencapai arahat, pada saat itu ya, dia mencapai namanya saupadisesa nibbana dhatu secara batin. Ya, dengan parinibbana kekotoran batin terdapat kehancuran nafsu, raga kayo, kehancuran kebencian dosa kayo, dan kehancuran kegelapan batin moha kayo. Dan itu berarti 5 sebab kembali pada masa datang telah dihancurkan, yaitu awija, tanha, upadana, sangkara, dan kama. Gitu. Ya, itu dihancurkan. Nah, dan dia hanya fungsional. Tetapi badannya atau agregat dari para arahut atau para Buddha belum hancur. Ya, masih ada sisa, belum padam, mereka masih bersisa. Jadi arahat ada seorang manusia atau seorang dewa, alam kesenangan indera, masih ada kesadaran, nama dan rupa, juga 6 landasan, kontak dan perasaan. Nah, seperti itu. Dan ininya belum hancur, Jadi di situ dia masih menunggu waktu sampai dengan badannya atau materinya hancur. Nah, ketika menunggu waktu sampai dia selesai, dia pun para arahat ini masih akan mengalami kama, masih akan menerima kama buruk, gitu. Wipakanya, tapi tidak membuat kama baik atau kama buruk. Jadi, mereka hanya masih terima kama, gitu ya. Nah, itu yang saupadisesa nibbana. Anupadisesa nibbana, nibbana tanpa sisa, artinya ketika semua arahat itu mengalami parinibbana, padamnya secara materi, agregat-agregat padam. Jadi kilesanya padam, agregatnya juga padam, gitu. Makanya dibilang saupadisesa nibbana, atau lebih tepatnya juga kanda parinibbana, ya, yang anupadisesa nibbana tanpa sisa. Jadi yang pertama nibbana dengan sisa dan nibbana tanpa sisa. Nah, di sini artinya arahat sudah memasuki parinibbana, yang mana jasad manusia, jika jasadnya telah dikremasi, nah di sini bisa tersisa materi relik atau datu. Ya, seperti itu. Ya, itu yang dibilang saupadisesa nibbana dan anupadisesa nibbana. Nah, parinibbana kekotoran batin dari Buddha itu Buddha Gotama berlangsung di Uwela, ya, di tepi sungai Neranjara, di pohon Bodhi. Di sana Buddha merealisasi unsur tanah dengan pengetahuan jalan dan buah. Buddha hidup 45 tahun mengajar Dhamma, dan juga Buddha menderita sakit dan ketidaknya berkali-kali, ya, karena masalah pencernaan. Nah, itu juga akibat dari kama buruk Buddha. Dan ketika Bante Dewa Datta juga menyebabkan sebuah serpihan batu mengenai kaki Buddha. Dan Buddha menderita rasa sakit fisik yang luar biasa. Tetapi Buddha menahan rasa sakit, berperhatian penuh dengan seksama tanpa menderita rasa sakit secara batin. Ya, kemudian kita belum
berumur 80 tahun dan di antara dua baris pohon salah di Kusinara dia parinibbana terjadi. Ya, seperti itu. Nah, itu wipaka buruk yang harus dialami oleh Buddha. Nah, ketika Buddha mengalami kondisi itu sebabnya karena di masa lampau. Ya. Sebentar. Jadi di masa lampau Buddha saat itu membunuh saudaranya ya dengan menimpah batu ya, dimasukkan ke dalam perangkap lalu ditimpa oleh batu ya. Itu sebab dari akibat karma yang lampau. Jadi mereka mati karena saat itu Bodhisatta mau menguasai hartanya. Nah, akibatnya ya Buddha dicelakakan oleh Bante Dewa Datta, tapi hanya mengenai kaki Buddha saja, seperti itu. Itu akibat yang dilakukan oleh Buddha. Begitu juga ketika Buddha ada karma buruk lainnya yang Buddha terima, ya, yaitu dihina, ya, oleh seorang petapa namanya Cinca, gitu. Jadi saat itu Buddha dihina telah menghalangi orang banyak, ya. Itu jadi karena di masa lampau saat itu menjadi bodhisatta dia menghina seorang Paceka Buddha, ya, menghina seorang Paceka Buddha dan dia merendahkan seorang Paceka Buddha tersebut. Artinya dia merendahkannya masih badannya normal, kondisi organ tubuhnya lengkap, kenapa malas bekerja, kenapa bekerjanya istilahnya selalu minta-minta saja, gitu. Istilahnya dianggap bahwa seorang Paceka Buddha hanya meminta-minta makanan saja, meminta makanan, udah badannya lengkap, kenapa nggak mau kerja? Nah, seperti itu, dihina seperti itu. Alangkah lebih baiknya, alangkah lebih mulianya Anda daripada orang yang cacat yang masih mau bekerja. Nah, itu hinaan yang ditujukan kepada Paceka Buddha saat itu. Ya, jadi karena kesombongannya dia menghina seorang Paceka Buddha seperti itu. Itu dia menghina Paceka Buddha Bodhisatta. Ya, lalu pada kelahiran terakhir menjadi Buddha, ya Buddha dihina juga akhirnya, difitnah, berusaha untuk direndahkan di hadapan orang banyak, ya, dengan Cinca saat itu. Dengan Cinca saat itu dan dituduh telah menghamili dia, padahal itu tuduhan palsu. Ya, di sini yang harus kita bisa pahami bahwa saat itu Bodhisatta menghina Paceka Buddha, tapi muncul Cinca untuk menghina Buddha itu sendiri. Ya, jadi di sini adalah bahwa kalau misalnya tidak ada Cinca, mungkin akan ada kondisi lain yang menyebabkan bahwa Buddha akan dihina atau mendapatkan karma buruk itu berbuah. Inilah akibat karma dari masa lampau. Potensinya ada seperti itu. Ya, akhirnya Cinca memfitnah Buddha dengan kondisi menuduh telah menghamilinya. Tapi ya akhirnya kebenaran itu terungkap. Terungkap ya. Ada kondisi baik lainnya. Dewa Saka, wah ini bahaya ini. Kayaknya Dewa Saka geram juga mungkin saat itu. Akhirnya saya harus untuk mengungkap kebenaran itu. Akhirnya Dewa Saka berubah jadi tikus untuk menggigit istilahnya apa ya, yang diikat di dalam perutnya Cinca, apa namanya, kemben atau apa ya.
orang ya biar ngerti ya, yang mak ngerti lah ya. Jadi diikat talinya akhirnya terjatuh gitu kan, diikat sama tikusnya itu, yang ya Dewa Saka itu menjelma jadi tikus. Akhirnya jatuh dan menimpa kaki Cinca dan jari kakinya terputus. Oh, nah, jadi orang tahu, oh tipuannya terlihat, terbongkar akhirnya. Ya, dan itu terjadi heboh. Akhirnya Cinca diusir saat itu. Begitu disuruh, ada orang yang katanya menghakimi dia, memukul dia, tapi akhirnya diusir. Nah, begitu melangkah keluar dari pintu, nah langsung Cinca terjeblos ke alam Awici saat itu. Ya, langsung karma buruknya berbuah karena dia menghina seorang Buddha, seorang yang sangat bermoral tinggi. Nah, menghina orang baik, ya. Makanya nih perlu hati-hati bagi Anda, ya kita semua, untuk menjaga pikiran baik. Jangan istilahnya menghina orang yang baik atau menyalahkan orang yang baik. Ini karma buruknya besar, gitu ya. Nah, makanya segala sesuatunya harus diklarifikasi kalau memang ini. Jadi, karena begitu orang, istilahnya orang tidak bersalah, orang baik disalahkan, ini bisa masalah. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, istilahnya yang kualitas seorang Buddha, Cinca ini menghina Buddha, menghina kualitas manusia agung dan akhirnya akibatnya langsung seperti itu. Ya, makanya kita harus jaga pikiran bahwa kita tidak boleh istilahnya asal tuduh orang atau menghina orang atau bagaimana tanpa kejelasan yang jelas seperti itu. Karena kalau salah tuduh, Anda menyalahkan orang yang tidak bersalah, ini bahaya, fatal akibatnya. Seperti itu. Begitu juga ada cerita nih, Bante nyambungin dah ceritanya ya. Ada seorang pemuda yang terinspirasi setelah mendengar Dhamma. Orang itu istilahnya mendapat penjelasan tentang berdana. Bagaimana ketika seorang berdana lalu mengajak orang lain juga, ketika seorang berbuat baik lalu mengajak orang lain juga berbuat baik, maka akibat dari karma itu akan menyebabkan dia menjadi banyak pengikutnya. Dia akan menjadi, karena dia juga sama-sama berbuat baik, berdana, dia juga mengajak orang lain berbuat baik atau berdana, maka dia akan menjadi kaya, lalu dia juga akan banyak pengikut seperti itu. Nah, dia terinspirasi seperti itu. Lalu dia mengundang Buddha dan Sangga untuk menerima dana makanan di desanya. Dan pemuda ini mau mengajak penduduk kampung semua gitu untuk melayani Sangga atau berpartisipasi dalam pemberian dana itu. Nah, dia akhirnya coba untuk galang dana lah bisa dibilang saat itu. Coba galang dana. Nah, ada satu orang kaya yang mendengar ini merasa iri hati. Apa pula dia lakukan ini, memang dia siapa gitu, merasa tersaingin atau bagaimana. Tapi pemuda ini nggak peduli, dia hanya niatnya baik, mengajak semua orang mendapat kesempatan berbuat baik. Lalu dia datang ke tempat orang kaya tersebut. Nah, dan dia istilahnya memberitahu niatnya, istilahnya mau mengundang Sangga, misalnya beberapa hari ke depan untuk menerima dana makan di kampung kita. Anda mau nggak ikut berdana atau ikut partisipasi, kurang lebih begitulah. Akhirnya karena merasa gengsi, ya, sebenarnya dia nggak mau, tapi karena gengsi ya sudah, daripada ini orang kaya ini kasih sedikit, karena dia curiga nanti kalau saya kasih banyak ini barang-barang saya ntar nggak dipakai malah dikorupsi sama dia, seperti itu. Nah, orang kaya ini sudah berpikir buruk di awal karena rasa tidak suka, akhirnya
Selalu berpikir buruk walaupun orang ini pikirannya mulia gitu. Nah, di sana selalu berpikir, akhirnya dia pun ya sudah kasih sedikit daripada malu juga, gengsi. Jadi dia memberi sedikit sampai akhirnya saya akan cek bener enggak nih dia melakukannya gitu. Dia akan cek nantinya. Nah, pemuda ini berpikir kok orang kaya ini kok ngasihnya sedikit sih, gitu kan. Nah, dia bagaimana? Biasanya enggak. Kita tahu, tapi enggak sepadan lah bisa dibilang apa yang dia kasih dengan apa yang dia punya. Nah, akhirnya pemuda ini, oh iya, kalau gitu supaya menjaga dia tidak mendapatkan malu karena berdana sedikit, karena dananya akan dikumpulkan. Nah, orang akan tanya, orang akan tahu dia dana sekian, ini sekian, sekian, sekian gitu. Akhirnya dia merasa kalau saya umumkan, orang kaya ini akan mendapatkan malu, mungkin dicemooh sama warga yang lain bisa dibilang. Akhirnya dia menjaga bagaimana dananya, istilahnya walaupun sedikit, tapi orang kaya ini bisa ikut andil di semua persembahan yang telah diberikan. Akhirnya sebentar lagi Ciros Maya. Oke. Oke. Ini udah ada yang kasih sign di sini. Jadi, dana si orang kaya ini tidak di-announce, tidak dikasih tahu. Tapi pemuda ini dengan cerdik, dengan pikiran bijaksana, dia men-share dana yang diberikan ke semua persembahan yang ada. Seperti orang kaya ini berpikir curiga, wah, kemana ini dana saya? Kenapa nggak dikasih tahu, nggak diumumin? Apa maksudnya ini? Hati-hati, awas nih ya. Kalau dana saya nggak dipakai, saya akan hancurkan, saya habisi dia. Artinya dia punya niat untuk menghabisi si pemuda ini, gitu. Nah, dia selalu curiga. Itu niat dari awalnya sudah jelek. Dia selalu curiga, awas ini, diancam, gitu. Ini bikin malu. Padahal saya memberi, ikut sumbangsi. Nah, seperti itu. Lalu dia cek, cari tahu. Nah, akhirnya dia udah mau istilahnya melakukan action dengan pemuda ini karena kecurigaan yang sangat besar. Ya, lalu pemuda ini ditanya, mana barang saya? Kenapa Anda enggak ini? Barang saya Anda apakan gitu. Dicek, diklarifikasi. Akhirnya dikasih tahu, oh, barang Anda sudah habis saya distribusikan dengan baik di semua persembahan yang ada untuk para sangga, untuk para Buddha. Jadi Anda mendapatkan kesempatan dengan bagian yang sama, dengan yang lain. Artinya di porsinya sama. Oh, setelah mendapat penjelasan seperti itu, yang orang kaya ini merasa malu. Oh, sungguh mulia. Ya, sifat Anda, misalnya orang ini sungguh mulia, tapi saya telah berprasangka buruk terhadap orang ini. Gitu, wah, ini bahaya sekali. Saya berpikir buruk terhadap orang yang baik, yang sangat mulia ini. Oh, saya harus minta maaf. Saya harus minta maaf terhadap dia. Kalau enggak, saya akan mendapatkan masalah besar. Ya, masalah besar karena berprasangka buruk terhadap orang baik. Orang baik itu sendiri, istilahnya. Bisa dikatakan merendahkan orang baik. Ini bahaya besar. Gitu. Akhirnya dia bercerita. Dia bercerita tentang kondisi dia. Bahwa saya curiga sebenarnya, saya tidak suka sama Anda dan curiga begini-begini. Tapi Anda begitu mulia. Anda istilahnya malah memperhatikan saya. Dan saya tidak tahu. Jadi akhirnya dia minta maaf. Jadi di sini, case di sini adalah bagaimana istilahnya jangan sampai salah menghina atau jangan sampai salah merendahkan atau jangan sampai salah berprasangka buruk terhadap orang baik, itu akan sangat merugikan Anda, merugikan kita. Itu karma buruknya akan sangat besar. Gitu. Dan itu sangat berbahaya untuk ke depannya. Itu akan menghambat kemajuan juga dalam
kemajuan spiritual. Misalnya curiga terhadap hal yang memang nggak pantas untuk dicurigai, ya kan? Itu ada di dalam ada di dalam Jataka juga, di dalam sutanya juga itu dikatakan seperti itu. Ya, itulah cetana. Ya, cetana sebagai kama sebagai kehendak. Ada cetana baik, ada cetana buruk. Makanya kita harus menjaga cetana yang baik supaya kita terus selalu membuat kama baik. Ya, oke. Rasanya cukup lah ya Cirosma penjelasan Bante. Keasikan bicara ini. Sebenarnya masih banyak. Menarik sih, sekali Bante. Menarik sekali Ya. pembahasan tentang kama tadi Bante. Ya. Anumodami Bante atas pembabaran dhamma dari Bante. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, yang akan dipandu oleh Sismila. Silakan Sismila. Oke, selamat pagi Suki Hotu Bante. Ya. Bante, ini ada beberapa pertanyaan. Teman-teman, bagi yang mau bertanya langsung bisa raise hand, tapi saya akan bacakan dulu dari yang diketik ya. Pertanyaan pertama dari Kosugio Bante, ini terjadi pada semua orang. Setiap manusia rata-rata punya ketakutan atau kejijikan pada salah satu hewan, misalnya kecoa atau yang lainnya. Padahal hewan tersebut adalah posturnya kecil. Apakah ketakutan pada hewan tersebut ada kategori dalam hukum kama, atau bagaimana penjelasan dalam ajaran Dhamma? Terus ada yang nyambung, bagaimana cara menghilangkan ketakutan akan binatang itu, Bante? Ya, bisa dibilang itu seperti trauma ya. Trauma terhadap sesuatu, trauma terhadap ketakutan itu sendiri. Ketakutan itu menjadi sangat besar. Ini ketika seseorang takut terhadap sesuatu, kemungkinan ini adalah pembawaan dari masa lampau, ya, hubungan dengan kama lampau. Entah dia mungkin saja terjadi sesuatu dengan binatang tersebut, ya akhirnya persepsi itu terus dibawa. Persepsi itu terus dibawa sampai akhirnya menjadi kuat pada hal yang sepele. Itu tidak lari dari persepsi di masa lampau, dan itu berhubungan dengan kama lampau. Karena kama lampau juga akan membentuk karakter seseorang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima saat ini adalah hasil dari kama lampau. Kita membenci seseorang atau kita suka sama hal yang minor, binatang-binatang kecil. Nah, itu karena kalau tanpa ada sebab yang pasti, ya kemungkinan adalah lanjutan dari masa lampau. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita harus berpikir secara jernih, secara tenang. Ya. Kenapa juga saya harus takut? Alasannya apa juga saya harus takut? Artinya kita harus lawan, rubah kebiasaan itu. Gitu. Ada beberapa teknik secara ininya ya. Ya kalau yang Bante pernah tahu, ini bukan bagian dari Dhamma tapi ya, kayaknya yang Bante tahu ya, misalnya dia takut sama kecoa, misalnya asal ada kecoa lompat, gitu kan, lari teriak-teriak. Kalau mungkin kalau ngelihat penjahat enggak kali ya. Gitu. Kecoa doang kecil gitu. Nah, bagaimana cara ngatasinnya? Ya istilahnya dideketinnya pakai kecoa mainan dulu gitu. Kecoa plastik atau karet, dipegang-pegang sampai akhirnya ya awalnya mungkin ada trauma itu ada, tapi seolah-olah akhirnya dia bisa deal sama gejolak batin dia sendiri. Nah, akhirnya dia bisa atasi. Nah, itu kan artinya membangun persepsi baru bahwa cuma kecoa kok nggak ada masalah gitu kan, begini ya, dibangun persepsi baru, artinya buat kama baru juga, nggak ada masalah begini ya, gejolak ada sampai akhirnya dia bisa handle itu semua, ya dia bisa pegang-pegang kecoa mainannya, terus dia mulai tenang. Nah, dia mulai tenang baru pakai kecoa yang beneran.
Nah, gitu kan. Kecuali yang beneran tapi jangan langsung gitu. Mungkin di dalam toples dulu gitu kan, atau dalam plastik gitu kan, atau dikandangin dulu gitu kan, deket-deketin dulu. Pokoknya apapun yang muncul ya yang terjadi coba dikendalikan. Artinya bangun lagi persepsi sambil mungkin share meta atau bagaimana. Ya, semoga sabe sata, semoga semua makhluk berbahagia terus. Nah, dengan begitu mulai dari jarak 1 meter, geser setengah meter, terus sampai akhirnya dekat dia pegang kandang atau pegang toples atau gimana ya. Berikutnya ya udah pakai sarung tangan, pegang lo kecoanya gitu kan. Nah, akhirnya itu semua bisa diatasi. Nah, akhirnya dia bisa hanya cuma nanti begitu udah misalnya barang itu dipegang kaca, kenapa sih saya harus takut sama barang sekecil ini gitu kan? Nah, renungin loh apa sebabnya gitu kan? Nah, ini akhirnya bisa dipahami, oh iya ternyata memang nah, karena kebiasaan habit di masa lampau. Artinya juga itu menunjukkan juga karakter kita yang tidak suka, artinya dosa mula citanya kuat gitu, karakter dosanya gitu, dosa caritanya. Itu kita bisa introspeksi sebenarnya. Itu mungkin cara yang Bante tahu ya. Nah, silakan bisa apapun sebenarnya kita melakukan perubahan-perubahan itu yang jadi lebih baik. Oke. Kita lanjutkan Bante pertanyaan dari langsung yang online Cipetricia, sudah raise hand. Silakan Cipetricia. Ini aktifannya ini di mana-mana ini. Nanti tanyanya tambah shock Bante. Tambah bijaksana kalau banyak. Yang tanya Bante, kita tanya. Kebetulan saya ada pertanyaan. Oke. Iya. Iya. Dasar cetana dan kama. Cetana itu kan kehendak, keinginan. Tapi kama dengan cetana. Nah, dan definisi kama itu tindakan yang berkehendak. Udah ada tambah tindakan. Jadi pertanyaan saya, kalau kehendak itu adalah kama, berarti hanya dalam pikiran sudah menjadi kama, walaupun belum ada tindakan. Betul. Nah, itu dilakukan melalui 3 saluran Cipeti, ya, melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan badan jasmani. Pikiran adalah pelopor. Buddha bilang seperti itu, ya kan? Ketika seorang berbuat dengan pikiran buruk, kepikiran akan mengikutinya. Begitu juga dia berpikir baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya, ya kan? Di Dhammapada itu saluran pertama dalam perbuatan adalah pikiran. Lalu, nah di situ sudah terjadi cetana. Walaupun Anda berpikir buruk, itu sudah terjadi kama sesungguhnya. Kalaupun Anda berpikir baik, itu juga sudah terjadi kama. Kama yang melalui pikiran. Nah, istilahnya di Manodwara akan terjadi proses kesadaran batin itu sendiri. Manodwara Witi. Ya. Nah, kalau misalnya melalui ucapan, ya, pasti didahului oleh pikiran. Bicara, orang ngomel, nggak mungkin hatinya tuh damai, nggak mungkin rasanya. Istilahnya ya, orang istilahnya nggak suka sama orang, misalnya dari gesturnya nggak suka, nggak mungkin nggak ada di pikirannya. Jadi awal mulanya adalah di pikiran, gitu. Jadi pikiran ada. Jadi ketika seorang melakukan ucapan buruk, pasti di pikirannya ada pikiran buruk tentang seseorang tersebut, gitu. Makanya ketika seorang melakukan ucapan buruk terhadap orang, berarti dia melakukan 2 kama. Kama manokama dan juga wacikama, gitu. Dan kalau dari proses selainnya Pancadwara Witi, ya proses berpikir mengucapkan buruk, ya itu proses Pancadwara Wajana sendiri satu proses, dan selebihnya di Manodwara. Ya, di Manodwara itu sendiri prosesnya terjadi, dan berpikir buruk pun terhadap orang yang akhirnya dia mengucapkan
keburukan itu pun akhirnya itu pun terjadi di proses manodwara juga. Jadi dua kesadaran di sini menghasilkan karma buruk yang sangat banyak gitu. Ya, makanya penting untuk positive thinking dan yang menjaga pikiran kita untuk positif, karena pikiran positif akan menghasilkan karma baik yang sangat besar juga melalui pikiran, walaupun melalui pikiran ya. Dan juga kita akan selalu berucap baik dan akhirnya ucapan itu sendiri yang istilahnya ucapan itu sendiri lalu nyambung ke manodwara wajana tentang yang proses ucapan itu sendiri baik, dan juga kita saat itu berpikir baik juga itu nyambung juga ke manodwara, dan kusala cita akan terjadi dengan sangat banyak. Seperti itu. Bante, gimana kalau hanya pikiran melintas yang nggak bisa kita kendalikan, Bante? Kemudian setelah kita pikiran melintas, oh itu buruk, pikiran buruk, terus kita langsung, oh pikiran buruk kita langsung cut. Itu gimana, Bante? Ya, itu bisa dibilang aku salah cita, aku salah wipaka cita. Nah, itu yang harus kita atasi. Nah, makanya di sini ketika kita tahu itu muncul, langsung alihkan saja. Kalau kita belum mampu untuk melawannya, alihkan saja. Yang penting adalah kondisi kita saat itu. Kondisi kita saat itu, jangan ikuti pikiran yang muncul dengan sendirinya itu. Itu dalam meditasi seperti wandering thought loh, pikiran mengembara. Yang tiba-tiba lagi mikirin meditasi kan, tiba-tiba dia muncul. Sama juga proses itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba itu wipaka cita. Nah, istilahnya dari karma dari masa lampau yang muncul akhirnya menyebabkan orang yang artinya atau mindfulness-nya istilahnya kurang kuat, dia akan ikuti potensi itu. Akhirnya ditambah lagi bahan bakarnya, ditambah lagi kekuatannya. Artinya potensi itu ada dari masa lampau. Akhirnya dia tambahin lagi, bensinin lagi, jadi gede. Akhirnya ya ditangkap lagi, akhirnya jadi nambahin karakternya lagi, jadi kuat potensinya. Akhirnya ini akan menjadi kecenderungan yang semakin kuat sebenarnya. Gitu. Bagaimana dengan weight-nya, Bante? Berat kamanya? Berat kama besarnya? Tergantung ketika memang Anda misalnya terlintas orang yang Anda benci. Memang Anda benci banget sama langsung, wah ini memang harus dihantam nih orang. Nah, pada saat itu Anda bikin karma buruk yang besar, tergantung kekuatan dari pikiran Anda sendiri. Gitu. Usahanya. Jadi melalui pikiran, kekuatannya ya Anda menambahkan dengan kekuatan yang besar. Berarti dengan tindakan bodily action dengan pemikiran beratnya sama aja lah, tergantung berapa besar cetananya ya, Bante. Sekarang yang banyak terjadi karma di mana, Cipeti? Ayo, jentikan jari begini aja miliaran momen loh di proses kesadaran. Ayo, hati-hati loh. Iya enggak? Jangan berpikir buruk aja, enggak kan enggak sampai ke perbuatan loh. Banyak aja ya, Bante ya, berarti ya. Ya, makanya kan Buddha bilang sucikan pikiran lo, gitu kan? Nah, itu intinya adalah pikiran adalah pelopor. Baik, Bante. Jangan sepele. Enggak kok, saya nggak berbuat buruk, saya cuma berpikir buruk aja. Baik, makasih Bante. Oke. Beritahu teman tentang panitia galang dana yang dulunya pernah ketahuan tidak jujur. Artinya hanya mendanakan sebagian dana yang terkumpul. Apakah kita sudah menghalangi orang tersebut berbuat baik dan menanamkan keraguan-raguan dalam melakukan kebajikan? Bisa jadi panitia tersebut setelah kejadian tersebut sudah sadar dan bertobat. Saat ini sudah berubah menjadi baik dan jujur. Apakah dengan mengingatkan donatur dikategorikan telah menanam karma buruk? Terima kasih, Bante.
Gimana? Di awalnya nggak jelas, Bante, nggak dapet. Ini Diulang. dia kasih tahu teman yang dulunya panitia galang dana nggak jujur gitu Bante. Terus apakah kita sudah menghalangi orang tersebut berbuat baik? Maksudnya mungkin teman yang satu itu menggalang dana lagi, tapi kita kasih tahu donatur bahwasannya orang tersebut pernah menggalang dana dengan tidak jujur. Jadi apakah kita termasuk menghalangi si donatur untuk melakukan kebajikan? Bisa jadi kan panitia tersebut sudah berubah. Jadi kalau kita mengingatkan donatur itu, apakah kita telah menanam karma buruk, Bante? Nah, ini harus baik case di sini. Kalau niatnya Anda menghalangi donatur ini untuk berbuat baik, ya itu artinya Anda menghalangi orang lain berbuat baik. Tapi kalau Anda niatnya mengingatkan donatur, pernah ada kejadian seperti ini, artinya berdasarkan kenyataannya ya, pernah ada kejadian seperti ini, dan mereka panitianya oke, dalam tanda kutip Anda bisa dikatakan lalai, artinya jangan langsung judge seseorang, dia salah, kalau tidak ada bukti yang mendasar, bukti yang kuat, artinya panitianya lalai, dan tidak sesuai dengan kumpul niatkan di awal tujuan dari penggalangan dananya. Kita pakai bahasa lalai. Nah, dia seperti itu. Ada ya, bisa dibilang saya sih hanya mengingatkan Anda saja karena mungkin teman. Nah, itu niatnya niat baik supaya menjaga panitia pun artinya tidak melakukan keburukan yang lain. Nah, di sana. Jadi mengingatkan dua pihak seperti itu. Tidak menghalangi orang untuk berbuat baik, ya. Tapi niatnya ke sana. Tapi kalau niatnya, ya biar dia nggak berdana, kayaknya nggak punya kesempatan berdana. Nah itu artinya niat menghalangi orang berbuat baik, dan itu bahaya sekali. Punyantaraya istilahnya, menghalangi orang berbuat baik. Balik lagi kita harus baik case di sini, lebih detail lagi seperti itu. Balik lagi, cetana, niatnya gimana? Ngerti, Bante. Kita lanjut lagi ya, Bante. Ada yang raise hand. Novi Ang. Jadi teman-teman kalau yang malu raise hand, angkat tangan, bisa ketik di grup WA ya, di grup WA. Kalau yang mau angkat tangan, langsung angkat tangan aja, kita akan kasih sesuai urutan. Ini ada Novi Ang. Silakan, Sis Novi Ang. Namo Sukihon tuh Bante. Ya, ini cowok. Suaminya Novi. Bante, saya mau nanya, itu kalau misalkan kita baca parita, kita kan ajak anak-anak untuk ikut baca. Hanya kadang anak-anak itu, mereka baca parita itu kan tidak serius. Betul. Bermain-main, pegang ini, pegang itu, sambil kadang-kadang baca sampai setengah, dia nanya sesuatu gitu. Jadi, apakah itu ada mempengaruhi karma atau tidak? Dan kalau misalkan apakah kita, misalkan anak-anak kadang kita ajak, dia tidak mau, apakah kita harus memaksa atau membiarkan? Ya, memang ini dilemanya orang tua. Ini seningnya menjadi orang tua. Ya, usahakan sebaik mungkin Anda sesuaikan dengan kondisi anak tersebut juga. Ya, artinya ketika memang anak-anak disuruh baca parita kan kita menganggap kita beranggapan bahwa itu kusala yang sangat besar, ya. Tapi masalahnya anak-anak belum mengerti bahwa ini adalah kusala. Artinya mereka pun kalau mau itu karena dipaksa orang tuanya, karena takut sama mamanya. Jadi nggak ada nyananya di sini, ya kan? Jadi apa namanya, tidak dengan pengetahuan. Nyana wipayuta ya cimilah ya, dengan tanpa kebijaksanaan gitu. Nah mereka melakukan karena terpaksa gitu kan, karena dipaksa atau mungkin diomelin gitu kan. Nah seperti itu, dengan ajakan juga biasanya kan, jadi sasang karikang gitu kan, bukan asang karikang. Dan memang itu terjadi karma baik, tapi kualitasnya mungkin tidak maksimal. Kualitasnya tidak maksimal. Itu yang terjadi. Ya, tetap ada karma baiknya. Ya, kayak misalnya anak juga disuruh berdana.
banyak orang, anak-anak diajarin berdana, mereka malu-malu, apalagi ketemu Bante, mereka malu-malu gitu, kayaknya tangan aja begini sambil senyum-senyum gitu, dan ngeliatin mamahnya atau orang tuanya gitu kan. Nah, biasanya padahal udah kasihin, nah baru barangnya dipegang bareng-bareng sama mamanya, baru mereka mau. Nah, ya seperti itu. Itu pun ya karena tidak ada pengetahuannya, ya mereka tetap berbuat baik, tapi ya hanya tidak kuat seperti itu. Makanya tugas Anda sebagai orang tua mengingatkan mereka, loh, bukan maksa loh ya. Beda loh maksa sama ngingetin, artinya mengedukasi. Bagaimana edukasi yang tepat sesuai dengan karakter anak, seperti ini, menuntun mereka, akhirnya mereka mengerti dengan sendirinya bahwa ini memang harus dilakukan. Ketika Anda memaksa pun, ya, nah nanti bisa jadi repot. Kalau maksa, kalau dia akhirnya menolak, kenapa sih harus begini, ada penolakan itu. Nah, penolakan terhadap Dhamma itu sendiri akan menjadi dia untuk kenal Dhamma. Itu bisa jadi potensi kama loh, mental block mereka untuk ini Dhamma ke depannya. Benar. Kalau Itu dia menolak. artinya mereka jadi trauma kan nanti ke depannya karena dipaksa-paksa terus gitu. Betul. Jadi ya apa adanya saja, namanya anak-anak biarin saja gitu. Tapi Anda edukasi. Gimana caranya? Kayak Anathapindika. Anathapindika itu kan supporternya Buddha. Pendukung Buddha, sangat setia sekali, sangat berdedikasi, tapi anaknya nggak mau datang ke Buddha untuk dengerin ceramah, malas-malas juga, sama gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia sudah dikasih duit dulu deh, disogok dulu tuh anak. Kalau kamu mau dengerin ceramah ke Buddha, saya kasih 1000 keping. Diiming-imingin dulu. Nah, Anathapindika begitu. Akhirnya mau juga tuh anak pergi dengan harapan dapat 1000 keping, tapi memang kualitas seorang Buddha, begitu dia ceramah tercerahkan, ya jadi nggak perlu ngasih 1000 keping, saya nggak perlu 1000 keping Anda gitu, saya sudah dapat Dhamma dari Buddha, seperti itu. Ya, Anathapindika pun menggunakan cara yang sama, dikasih iming-iming anaknya dulu kalau melakukan sesuatu. Masalah boleh atau enggak di situ nggak dijelaskan, tapi itu terjadi di sutta itu disebutkan seperti itu. Tinggal Anda sebagai orang tua yang menyikapi saja bagaimana psikologis anak, bagaimana situasi anak, supaya mereka cara yang tepat untuk supaya dapat Dhamma, itu saja kalau menurut Bante. Jangan paksa atau bagaimana lebih baik. Alamiah saja itu akan lebih enak. Oke, Bante. Ya. Terima kasih, Bante. Sekian. Ya, sadu. Bante sudah 10.21. Kita sampai ya. jam berapa, Bante, sebelum pelimpahan jasa? Sudah habis loh. Ada 2 pertanyaan, sudah 10.21. Apa untuk minggu depan? Untuk selanjutnya? Pertanyaannya disimpan untuk yang selanjutnya. Ini ada yang resen rasanya 1 cukup sama lah ya, yang untuk kali ini. Cukup dulu deh. Pertanyaannya kami simpan, Kayaknya Bante, udah kalau mepet ada kesempatan waktunya. nanti. Ya, Bante. Oke. Sadu, Ya, Anumodami, Bante. Balikan boleh. ke host kita, si Rosma. Baik, kita tutup ya Dhamma Talk pagi hari ini. Terima kasih dan anumodami pada Bante dan teman-teman semua. Mari kita bagikan jasa kebajikan kita hari ini dengan melakukan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante. Silakan Bante. Silakan slide-nya. Oke, kita pelimpahan jasa ya. Kita pelimpahan jasa, kita bagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para dewa,
para dewa penguasa tempat di sini dan juga semua makhluk. Semoga mereka ikut berbahagia juga kepada leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka juga ikut berbahagia. Semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan kondisi-kondisi yang tidak baik menjadi lenyap. Juga mencegah kondisi-kondisi yang tidak baik untuk muncul. Juga mengkondisikan kondisi-kondisi baik terus bermunculan. Dan juga meningkatkan kondisi baik yang sudah ada. Juga mengkondisikan pencapaian nibbana. Oke, silakan kita baca ya. Eta wata amehi sambatam punya sampada sabe dewa anumodantu sabe buddha anumodantu sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya idame nyatina Sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu Sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu Sukita hontu nyatayo idame punya asawakaya wahang hotu idame punya nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabasatanang bajemi esabe mesamang punya bagang labantu sadu Sadu. Sekali lagi, Anumodami Bante yang sudah membimbing kita dalam Dhamma Talk pagi. Semoga menambah pemahaman kita pada Buddha Dhamma dan menambah panya parami kita. Semoga memberi manfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman juga yang telah membantu terselenggaranya Dhamma Talk online pagi ini. Ada Mila, Dedi, Kusumiran, ada Aling, ada Cipatrisya, Seri, Nancy, Mina, dan semua teman-teman yang di tim Dhamma ya. Dan juga kami mohon maaf ya jika dalam penyelenggaraan Dhamma Talk online ini ada yang kurang berkenan ataupun ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Semoga di kesempatan berikutnya bisa lebih bagus lagi ya. Kita tutup dengan membacakan Buddha Sasana Cirampitatu. Kita bacakan 3 kali ya, Buddha Sasana Cirampitatu. Yang Atana Metang udah ininya. Slide-nya. Atana Metang Bikawe. Silakan slide-nya. Sebentar. Oke, baca ini ya. Ya, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Atana Metam Bikawe Anawakaso yang parupakamena Tagatan Jiwita Woropeya Anupakamena Bikawe Tatagata Parinibayanti Etena Sacawajena Vigamentu Udawa. Tidak ada alasan apapun dan tidaklah mungkin bahwa seseorang mampu mengambil kehidupan membunuh Sang Tathagata. Sesungguhnya Sang Tathagata memasuki parinibbana tanpa usaha dari siapapun. Dengan kebenaran pernyataan ini, semoga bahaya menjadi lenyap. Sadu.
Sabba Buddha nubhavena, sabba Dhamma nubhavena, sabba Sangha nubhavena, Buddha ratana, Dhamma ratana, Sangha ratana, Sina ratana anubhavena, Caturasiti sahasa Dhamma kanda nubhavena, Pitakataya nubhavena, jina sawaka nubhavena, sabete roga, sabete baya, sabete antaraya, sabete upadawa, sabete dunimita, sabete awamangala winas, ayu wadako dana wadako siri, Yasa wadako, bala wadako, wana wadako, suka wadako, hotu sabada duka roga baya wera soka satu cupadawa, aneka antaraya piwina santu jate jasa jaya sidi dana labang soti bagian sukambalam, Siri ayu cawano cabokang budi caya sawa satya ayu jiwa sidi bawan tute bawatu sabah manggalam rakantu sabah dewata sabah buddha nubhavena sada soti bawan tute bawatu sabah manggalam rakantu sabah dewata sabah dhammanubhavena sadasuki bawantu te bawatu sabah manggalam rakantu sabah samganubhavena sadai bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita baca Buddha Sarang kita tuh 3 kali ya. Semoga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Buddha Sasana Cirang Citatu. Buddha Sasana Cirang Citatu. Buddha Sasana Cirang Citatu. Sadu, sadu, sadu. Semoga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Baik, sampai jumpa kembali di dalam Dhamma Talk online selanjutnya. Teman boleh meninggalkan room ya. Teman-teman semua ingat jaga kesehatan. Jangan keluyuran. Semua boleh live ya. Terima kasih.